Kemudian sunnah yang ke-13, al-iksaru minal a'mali sholih, memperbanyak amal-amal soleh. Apa itu amal soleh? Masadaqati wasilaturrahim, salah satunya adalah bersedekah, kemudian menjaga hubungan silaturahmi, wa huduril majlis, menghadiri majelis ilmu, wal i'tikaf, melakukan i'tikaf di masjid, wal i'timar, memakmurkan masjid, wal iqbali 'ala Allah, dan meniatkan semuanya ini untuk menghadapkan diri kita pada Allah, bihifzil qalbi, dengan menjaga hati kita agar tetap secara ikhlas menghadap Allah, wal jawari wad da'awatil ma'surah, kemudian kita memperbanyak doa-doa yang lain selama di bulan Ramadan ini. Nah, apa doa-doa yang kita inginkan, kita harapkan dikabulkan Allah, ingin yang hal-hal yang duniawi ataupun yang ukhrawi, ada hajat-hajat yang kita minta, boleh kita minta di bulan Ramadan ini, karena bulan Ramadan ini bulan penuh dengan keberkahan, dan disunahkan juga bagi kita untuk orang yang berpuasa ini untuk memperbanyak doa. Kemudian yang ke-14 adalah al-ijtihadu fi ashril akhiri wa taharri lailatul qadri. Nah, maksudnya kita bersungguh-sungguh di 10 terakhir Ramadan dengan mengharapkan bahwasanya kita mendapatkan Lailatul Qadar. Fiha wa fi autariha akadun, terutama kali di malam-malam yang bilangannya ganjil. Karena ada ulama yang mengatakan bahwasanya turunnya Ramadan itu biasanya tanggal 21, 23, 26, 29, seperti itu. Turunnya menurut ulama ada dijelaskan turunnya malam Lailatul Qadar itu biasanya pada bilangan yang ganjil. Adapun kesunahan yang ke-15, taharril iftari ala halal, maksudnya kita berusaha sekuat mungkin untuk berbuka dengan barang-barang atau benda atau cara kita mendapatkan makanan itu dengan cara yang halal, dan dengan makanan atau barang itu juga dengan barang yang halal, makanan yang halal. Kama qala al-Imam Abdullah ibn Husain bin Tahir fi Hidayatul Sadiq, Hidayatus Sadiq menjelaskan bahwasanya barang atau makanan, berbukalah dengan barang yang halal, wahai orang-orang yang mencari kesempurnaan. Nah, di bulan Ramadan ini sama seperti apabila ada orang yang mengatakan di seberang itu ada paret, galilah paret itu, di dalam paret itu ada emas. Setelah kita gali, rupanya ada emas. Nah, pertanyaannya, apakah kita akan menggali emas itu hanya mengambil hitungan gram saja? Tentu tidak. Tentu kita akan mengambil emas sebanyak-banyaknya untuk kebutuhan kita, bahkan untuk kebutuhan anak cucu kita. Nah, begitulah di bulan Ramadan ini, banyaknya kemuliaannya, banyaknya keutamaannya, maka jangan sampai kita hanya mengambil yang sedikit saja, tapi kita harus mengambil yang banyak di bulan Ramadan ini melalui fardunya, melalui sunnahnya. Di sini dikatakan ya talibul kamilan, wahai orang-orang yang mencari kesempurnaan. Kemudian kesunahan dalam puasa Ramadan yang ke-16, tausi'atu 'alal 'iyal, melonggarkan nafkah atau belanja pada keluarga. Nah, ini termasuk kesunahan membelanjakan anak istri kita baju baru, sepatu baru, celana baru, pakaian yang cantik, pakaian yang bagus. Ini adalah satu kesunahan. Jadi bagi para ibu-ibu yang mendengar ceramah ini, tausiah ini dalil nih untuk mengatakan kepada suaminya bahwasanya para suami, salah satu sunnah yang ringan dalam puasa Ramadan ini, salah satunya itu melonggarkan nafkah.
melebihkan belanja. Kemudian yang ke-17, tarkul lahwi wal musyatamah, meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Fa inna syatamahu ahadun fayatazakkaru biqalbihi annahu shaim. Maksudnya menjauhkan diri dari hal-hal yang seperti saling caci maki. Kalau kita bisa mencaci maki itu kan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, kalau kita bisa mengingatkan dalam hati kita, misalnya kita dicaci orang atau dimaki orang, maka kita ingatkan dalam hati kita bahwasanya kita sedang berpuasa. Namun apabila kita terlibat pertikaian di tengah-tengah kita puasa, ada orang yang mencaci atau orang yang mencari masalah, jika kita yakin kita tidak ria, maka boleh kita katakan kepadanya, aku sedang berpuasa. Tapi kalau kita khawatir akan menimbulkan ria kepada diri kita karena ahli ibadah ataupun sebagainya, maka cukup dalam hati kita saja mengatakan bahwasanya hari ini aku sedang puasa. Jadi puasa kita itu mencegah dari hal-hal yang sia-sia. Kemudian itu sudah habis sunnah puasa di dalam kitab Taqriyatus Sadidah ini sebanyak 17 sunnah.